Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Jadi aku akan ngejelasin apa itu pengertian teori perdagangan internasional. Nah, kalian tahu nggak sih teori perdagangan internasional itu apa? Jadi, teori perdagangan internasional itu adalah cabang dari ekonomi yang mempelajari bagaimana dan mengapa negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan barang dan jasa lintas batas negara. Teori ini berusaha menjelaskan manfaat dan dampak dari perdagangan antar negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan volume perdagangan tersebut. Ada beberapa teori utama dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada teori keunggulan mutlak, yang kedua itu ada teori keunggulan komparatif, yang ketiga itu ada teori Heckscher-Ohlin, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada teori merkantilisme. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika perdagangan internasional dan memberikan wawasan tentang kebijakan perdagangan, tarif, dan dampak ekonomi dari globalisasi. Nah, itu dia pengertian dari teori perdagangan internasional. Teori keunggulan kooperatif. David Hartle mengembangkan konsep keunggulan komparatif dalam buku Privilege of Capital, Economy and Capital tahun 1817. Teori ini menunjukkan bahwa negara tetap dapat memperoleh manfaat dari perdagangan meskipun mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Yang penting adalah biaya peluang atau kesempatan yang dihadapi oleh negara tersebut. Negara harus mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah dan kemudian memperdagangkan barang tersebut dengan negara lain. Contohnya misalnya negara A lebih efisiensi dalam produk kain dan gandum dibandingkan negara B, tetapi keuntungan relatif dalam memproduksi kain lebih besar dari gandum. Negara A sebaiknya fokus dalam produksi kain dan menukar berbagai kain dengan gandum dari negara B, meskipun negara A bisa memproduksi gandum lebih efisiensi dari B. Yang keempat ada teori Heckscher-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memanfaatkan sumber daya yang melimpah di negara tersebut, misalnya tenaga kerja, tanah, modal, dan mengimpor barang yang memerlukan sumber daya yang langka. Teori ini juga dikenal sebagai teori faktor proporsi. Contohnya, jika negara A kaya akan tenaga kerja tetapi memiliki sedikit modal, negara ini akan lebih cenderung mengekspor barang yang padat karya seperti tekstil dan mengimpor barang yang padat modal seperti mesin. Teori keunggulan mutlak absolute advantage adalah konsep yang diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori ini adalah salah satu dasar dalam ekonomi internasional dan menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara harus terlibat dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan lebih efisien dibandingkan negara-negara lain. Contoh keunggulan mutlak misalkan negara X dan negara Y yang dapat memproduksi dua jenis barang kain, gandum. Kita akan melihat berapa banyak masing-masing barang yang dapat diproduksi oleh kedua negara tersebut. Dengan sumber daya yang sama, negara dapat memproduksi 30 unit kain atas unit gandum yang negara Y dapat memperoleh 10 unit kain untuk 20 unit gandum, dan ini kita dapat menyimpulkan bahwa X memiliki keunggulan mutlak dapat memproduksi kain karena dapat memproduksi lebih banyak kain dibanding negara Y. Dengan sumber yang sama, negara Y memiliki keunggulan mutlak dalam produksi gandum karena dapat memproduksi banyak gandum yang dibandingkan negara X dengan sumber daya yang sama. Ada teori merkantilisme. Teori ini adalah teori ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Teori ini berpendapat bahwa kekayaan suatu negara diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan ekonomi dalam teori merkantilisme ini adalah untuk meningkatkan
kekayaan negara melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor dengan tujuan akhir memiliki cadangan emas dan perak. Ada prinsip utama dari teori ini. Yang pertama, pemerintahan yang kuat. Yang kedua, ekspor lebih penting daripada impor. Yang ketiga, kolonialisme. Dan yang terakhir, intervensi negara. Contoh dari teori ini, monopoli dagang perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) contohnya adalah kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Belanda melalui perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC pada abad ke-17. VOC diberikan monopoli untuk perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Perusahaan ini mengontrol produksi dan distribusi rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang kemudian dijual dengan harga tinggi di pasar Eropa. Ini meningkatkan kekayaan Belanda, memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global pada saat itu.